Nah, ini juga agak-agak trending seperti itu di seluruh Nusantara. Ini menjadi pembahasan, menjadi buah bibir gitu di masyarakat secara umum. Bagaimana sih Bu cara menghindari politik uang dalam pilkada serentak ini? Ya, tuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat PKK dimanapun berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahagia sekali pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat PKK. Saya Yulia Chandrasari dari Pokja 2, tim penggerak PKK Kota Metro. Sahabat PKK dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang luar biasa pastinya, yang saat ini sedang menjadi trending topik pembicaraan di seluruh Nusantara sepertinya, di seluruh Indonesia. Apa tema kita pada kesempatan ini? Ya, sahabat PKK, kita akan berbincang-bincang terkait dengan pilkada serentak. Untuk itu kita mengundang narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ibu yang sangat cantik, energik, cerdas, dan marilah kita berkenalan dengan narasumber kita. Ibu Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat-sahabat PKK? Oke, baik. Terima kasih Ibu Yulia, Mbak Yulia ya, Pak Yulia. Luar biasa banget, baru datang sudah disanjung-sanjung nih ya. Jadi pemirsa sekalian, saya adalah Kepala Badan Kesbang Politik Kota Metro. Nama saya Dr. Anda Rosita. Selamat datang Ibu pada kesempatan ini, bahagia sekali rasanya saya mewakili sahabat-sahabat PKK kedatangan narasumber yang luar biasa. Karena ini sedang menjadi trending topik ya Bu. Ya, setiap kita melihat berita, mendengar radio ataupun di sosial media seperti itu. Ya. Semua pembahasannya tentang pilkada serentak seperti itu. Ya, jadi saya dan teman-teman sahabat PKK, masyarakat Kota Metro juga pastinya secara umum ingin tahu seperti itu Bu. Apa sih pilkada serentak itu? Ya. Baik Mbak Yulia, sahabat-sahabat PKK semuanya, memang benar ini adalah situasi yang lagi sedang tren banget ini di seluruh Indonesia, bukan cuma di Metro. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan tahapan-tahapan di pilkada serentak atau yang sering disebut namanya pemilihan serentak gitu. Jadi pemilihan serentak ini berbarengan juga dengan tahun ini adalah pemilu. Jadi pemilu dan pemilihan serentak. Pemilu kemarin kita memilih anggota-anggota perwakilan kita yang akan duduk di DPR, kemudian pemilihan presiden, dan yang sekarang di bulan November nanti kita akan memilih kepala daerah, memilih gubernur Lampung dan wali kota Metro. Alhamdulillah pilkada ini sebenarnya kudeta pemerintahan yang dilegalkan gitu, pergantian pemerintahan gitu. Jadi nanti di pilkada serentak khususnya di Kota Metro ini kita akan memilih wali kota dan wakil wali kota Metro periode 2025-2009. Mengapa dikatakan serentak? Ya karena serentak seluruh Indonesia. Ini nanti pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang sesuai dengan amanat undang-undang bahwa mulai tahun 2024 ini kita melaksanakan pilkada serentak gitu loh. Jadi kita sering ya udah pernah mengalami pilkada ya, dari mulai saya kecil ya ada pilkada. Pilkada secara langsung ini dimulai tahun 2005. Kemudian mulai tahun 2015 pemerintah merencanakan akan
laksanakan pilkada secara serentak. Ini untuk dengan pertimbangan untuk efisiensi anggaran, kemudian untuk meletakkan pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan, karena bersamaan ya, dari mulai kepala daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat, presiden itu berbarengan sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin itu tentang pilkada serentak. Yang jelas seluruh Indonesia kita akan melaksanakan pilkada serentak di tanggal 27 November 2004. Kemudian sudah nikah ataupun pernah menikah gitu, itu juga persyaratannya. Yang jelas adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan EKTP. Terus sudah umur 17 tahun tapi tidak punya KTP, tapi punya kakak. Nah, itu juga bisa menjadi persyaratan untuk mengikuti pilkada ini. Kemudian juga tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang dalam di dalam pidana juga bisa memilih, karena di LP itu udah disiapkan juga TPS-nya gitu. Itulah sebagian dari persyaratan untuk menjadi pemilih. Jadi yang jelas kita semua harus ikut pemilih. Ya begitu ya sahabat-sahabat PKK. Bagi sahabat-sahabat PKK yang memang sudah memenuhi syarat dan mendapatkan panggilan untuk memilih, ayo sama-sama memilih gitu ya Bu Kaban. Iya. Jangan sampai golput. Iya, untuk Kota Metro Mbak Yulia, informasinya tahun 2020 partisipasi masyarakat cukup tinggi, bahkan melampaui target nasional. Kita ada di angka 83%. Berarti bisa dikatakan bahwa pendidikan politik di Kota Metro ini sudah tinggi. Cukup baik. Masyarakatnya sudah memahami harus memilih pemimpinnya, jadi sudah menggunakan hak pilihnya. Mudah-mudahan nanti di Pilkada 2024 ini juga partisipasi masyarakat di Kota Metro juga akan tinggi. Baik, terima kasih Bu Kaban informasinya. Jadi tadi seperti itu syarat-syaratnya untuk menjadi pemilih. Kemudian Bu, ini walaupun sudah berjalan tahapannya, saya dan sahabat-sahabat PKK juga ingin tahu siapa sih yang berhak mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah seperti itu Bu? Oh iya, saya juga bisa loh, berhak loh. Kita semua berhak. Iya. Warga negara Indonesia itu berhak, yang sudah memenuhi persyarat, yang jelas umur ya sudah ditentukan di dalam undang-undang pilkada. Jadi warga negara Indonesia semuanya berhak bisa. Bahkan sekarang yang sedang menjabat pun bisa menjadi calon wali kota dan wakil wali kota, khususnya di Kota Metro. Jadi kita semua bisa mencalonkan diri ya, dengan visi misi yang luar biasa nantinya mungkin kita kedepankan, sehingga kita bisa menjadi wali kota juga nih kalau bisa nantinya. Amin. Yang pasti yang terbaik lah ya Bu. Iya, yang memenuhi syarat dan yang terbaik. Kemudian Bu ingin tanya lagi nih gitu. Kemudian tanggal 24 sampai tanggal 26 tuh masa tenang. Masa tenang itu tidak boleh ada gerakan, tidak boleh ada kampanye, bahkan alat-alat peraga harus sudah diturunkan untuk persiapan kita tanggal 27 November. Alhamdulillah Mbak Yulia, selama dari masa kampanye awal dari tanggal 23 sampai sekarang situasi aman, kondusif di Kota Metro. Alhamdulillah semua melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah, karena memang terselenggaranya pilkada ini dengan baik dan sukses adalah modalnya adalah situasi yang kondusif. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di tanggal 27 November nanti tetap Kota Metro kondusif. Iya, begitulah sahabat-sahabat PKK, kita sama-sama tahu ya, alhamdulillah di Kota Metro suasana selama masa kampanye ini masih berjalan secara kondusif ya Bu Kaban ya, alhamdulillah ya. Kemudian Bu, karena memang ternyata ada perbedaan ya. Apa sih perbedaan pilkada serentak 2024 ini dengan tahun 2020 atau pilkada-pilkada sebelumnya? Ya, namanya juga serentak ya Mbak Yulia. Pasti kalau namanya serentak berarti bersama-sama. Kalau tahun 2020 yang lalu tidak semua kabupaten kota ataupun provinsi melaksanakan ini. Ada yang sudah, ada yang belum, jadi tidak serentak. Tetapi di tahun 2024 ini semua kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia ini serentak melaksanakannya di tanggal 27 November. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau mungkin di pilkada-pilkada sebelumnya itu
ada beberapa kota Iya. yang memang tidak ada pemilihan ya, Iya, tapi untuk 2024 ini semuanya serentak Cuma seluruh 500. kabupaten kota yang ada di Iya. Indonesia. 500-an kabupaten kota dan 38 provinsi. Ini semua melaksanakan pilkada. Oh iya, bahkan sampai dengan pemilihan gubernurnya ya Bu, Iya, serentak ya, serentak. bukan hanya di tingkat kabupaten Iya. kota tapi tingkat provinsi Tingkat juga provinsi, serentak. Jadi begitu sahabat PKK, memang cukup meriah seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi pesta demokrasi dan kita semua bisa berpartisipasi aktif dengan tentunya tetap menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing ya Bu Kaban Iya. ya. Populasi se-kota metro. Nah, nanti setelah hasil dari KPU inilah yang akan menjadi pegangan kita. Jadi dari survei dari mana itu tidak bisa untuk menjadi pegangan atau mempunyai kekuatan hukum, tetapi kalau sudah KPU yang mengumumkannya, itulah yang mempunyai kekuatan hukum dari hasil dari pilkada tersebut. Jadi untuk penghitungan secara resmi kita harus menunggu hasil penghitungan dari KPU seperti itu ya Bu? Pengumuman. Oh pengumuman. Untuk mengumumkan ininya hasilnya itu KPU yang berhak mengumumkannya. Walaupun sudah ada lembaga survei segala macam, itu masih belum legal gitu ya. Tidak Tapi bisa kalau menjadi dasar tidak bisa hukum yang menjadi itu dan bisa ditetapkan hasilnya tersebut. Tidak langsung satu hari itu ya, kita nanti ada jadwalnya, penghitungan di tingkat PPS sampai kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tingkat PPK atau kecamatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian di tingkat KPU juga seperti itu, dari tanggal berapa. Nanti bisa saya sampaikan dan tahapan-tahapannya. Yang jelas sekarang ini kita sedang dalam tahapan kampanye. karena ini masih masuk di tanggal 25 sampai dengan 23 November Iya. ya Bu Kaban ya. Iya. Jadi kita saat ini sedang berada di masa kampanye sahabat-sahabat kampanye. PKK. Ini mungkin menjadi momen kita untuk mendengarkan visi misi para calon kepala daerah Iya. seperti itu ya Bu ya. Kemarin kita sudah mengikuti debat yang diselenggarakan oleh KPU. Itu ada 3 kali debat, masing pasangan calon menyampaikan visi misinya, kemudian saling berdebat ya untuk menciptakan opini yang baik ya di masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah untuk menentukan pilihannya. Tuh, mudah-mudahan dari debat ini bisa menjadi poin penilaian masyarakat Kota Metro ya Bu. Iya. Kepala daerah seperti apa yang Iya. diinginkan masing-masing masyarakat Kota Iya, Metro. kalau ada yang masih galau, masih bingung di debat, oh ini ternyata pilihan saya ini, Iya. gitu. Harapannya seperti itu. Bu Kaban, mewakili sahabat-sahabat PKK nih, ingin tahu gimana ya untuk tahu gitu, di mana sih tempat kita untuk memilih atau tempat pemungutan suara masing-masing pemilih seperti itu Bu, TPS-nya. Iya, sebenarnya masyarakat itu diam di rumah juga tahu di mana tempatnya, karena memang petugas dari KPU itu akan datang memberikan surat untuk kita Undangan surat undangan itu sudah tertera di situ, ada TPS berapanya. Tapi juga masyarakat juga bisa ngecek di laman cek DPT online, gitu, bisa dicek di sana, ada nama kita terdaftar dan juga ada TPS-nya di mana. Oh iya, jadi kalau sahabat-sahabat PKK yang sudah mendapat undangan mungkin langsung tahu ya Bu dari Iya. undangan itu, Iya. tapi misalnya belum, bisa melihat atau mengecek di laman cek dptonline.kpu.go.id ya Bu. Iya. Baik, selanjutnya nih Bu, ingin tahu nih, karena ini juga agak-agak trending seperti itu di seluruh Nusantara. Ini menjadi pembahasan, menjadi buah bibir gitu di masyarakat secara umum. Bagaimana sih Bu cara menghindari politik uang dalam pilkada serentak ini? Ya, tuh, politik uang ini di mana-mana ya. Nah, jadi gimana cara menghindari? Yang jelas kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ada sosialisasi, ada himbauan-himbauan, dan memberikan pendidikan politik masyarakat itu secara terus-menerus, memberikan pengertian bahwa jangan terpengaruh kita dengan uang berapa ya, 100-200 untuk 5 tahun ke depan.
kita memilih wali kota, memilih pemimpin kita memang benar-benar yang memang dapat membawa kota Metro menjadi lebih baik lagi. Ini yang memang selalu kita sosialisasikan di Kesbangpol, kemudian juga teman-teman di KPU juga sosialisasi ini. Ya mudah-mudahan untuk di Metro, masyarakat kota Metro nggak terpengaruh lah dengan namanya money politik, karena money politik ini isu yang paling tinggi nih, Iya, paling krusial, hangat. paling hangat gitu. Ada istilah NPWP juga katanya. Apa itu Bu NPW? Nomor piro wani piro, itu bahaya banget itu. Ya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan warga masyarakat kota Metro memilih dengan cerdas, memilih dengan pintar, dan mengharapkan pemimpin yang akan menjadi pimpinan warga kita ini jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, ya. Iya Bu, betul sekali ya sahabat-sahabat PKK. Diharapkan nih dari Bu Kaban tadi dan pastinya dari seluruh jajaran dari pemerintah, bahwasannya kita kalau sebisa mungkin menghindari money politik, karena ini dampaknya akan sangat tidak baik seperti itu ya Bu bagi masyarakat nantinya gitu. Jadi jangan mudah tergiur dengan money politik ya. Kemudian Bu mau nanya lagi, bagaimana masyarakat kota Metro yang sudah memenuhi persyaratan tapi belum terdaftar sebagai pemilih untuk ikut memilih itu gimana Bu? Kan ada juga nih teman-teman sahabat-sahabat PKK atau masyarakat itu yang menyampaikan, saya ini sudah 17 tahun atau sudah menikah tapi saya belum dapat undangan untuk memilih. Apakah ada solusinya seperti itu Bu? Iya. Dengan menggunakan KTP itu bisa nanti dilaksanakan di waktu yang sudah tersedia itu, kalau yang punya undangan itu dilaksanakan dari pagi sampai jam 12. Nah, untuk yang dari jam 12 sampai jam 1 itu untuk yang belum mendapatkan undangan, itu berdasarkan KTP itu bisa dibantu untuk menyampaikan hak pilihnya di TPS-TPS yang ada gitu. Jadi jangan khawatir, tetap sebenarnya sih mudah-mudahan untuk kota Metro ya, kita kemarin coklit petugas-petugas dari KPU itu udah dari rumah ke rumah itu mendata warga masyarakat kota Metro. Tetapi yang dari luar ya, ini yang dari luar akhirnya datang, nah itu nanti bisa dilayani, tetapi ada waktunya juga, saat itu tidak ada persyaratan tertentunya yang ditentukan oleh KPU. Ya, jadi semisal masyarakat kota Metro ataupun sahabat PKK yang belum mendapatkan undangan untuk memilih tapi sudah berhak memilih, jangan khawatir, masih bisa mendapatkan haknya untuk menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya. Laporkan ke KPU ya. Baik, selanjutnya Bu Kaban mau tanya lagi, apa sih peran pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak ini? Ya, ini dia peran kita semua ya. Jadi penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP gitu. Sekarang peran pemerintah apa? Ya mendukung, memfasilitasi sehingga penyelenggaraan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari dukungan dana, dukungan personil. Jadi personil yang ada di PPK di kecamatan, di PPS juga itu personil kita berikan dukungan personil dari ASN yang ada di kota Metro ini di SPT-kan oleh Pak Wali Kota untuk membantu di tingkat kecamatan. Bahkan di Bawaslu juga ada sekian puluh itu ASN kita untuk membantu sehingga pelaksanaan tugas dari Bawaslu dapat berjalan lancar. Kemudian fasilitasi juga kita berikan adalah sarana dan prasarana gitu loh, dukungan itu semua sudah kita berikan sehingga kita jamin penyelenggaraan pilkada serentak di kota Metro ini dapat berjalan dengan lancar. Juga dukungan keamanan ya, itu dari bantuan dari Polres, dari TNI, Polri, itu juga akan membackup keamanan, termasuk dari Linmas. Dari Linmas juga akan diturunkan di setiap TPS-TPS-nya gitu. Jadi insya Allah semua
lini atau semua sektor akan mendukung ya Bu Kaban ya terselenggaranya pilkada serentak ini. Iya, karena ini memang tugas kita bersama, tidak bisa KPU saja atau pemerintah saja, semua mempunyai peran yang penting di dalam membantu kelancaran dan suksesnya pilkada serentak di Kota Metro ini. Kemudian Bu, mau nanya juga nih, mungkin sahabat-sahabat PKK yang ASN juga ada seperti itu ya Bu, masyarakat secara umum juga yang mungkin selaku ASN ingin tahu bagaimana sih peraturan-peraturan tentang netralitas ASN seperti itu Bu, supaya teman-teman ASN ini nggak bimbang gitu, kalau melakukan ini nanti ada sanksinya atau tidak, seperti itu. Iya, jadi ASN ini memang bisa dikatakan seksi ya, jadi artinya menjadi pilihan dari para calon itu untuk merekrutnya menjadi TS ya, karena memang punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang untuk memilih pasangan calon ini. Untuk itulah kita sudah ada undang-undang ASN, ada kode etik, ada ini, sehingga kita dibatasi, kita harus netral. Bahkan kemarin sudah keluar putusan dari MK itu apabila ASN, TNI, Polri tidak netral itu akan dikenakan pidana. Jadi luar biasa, memang hati-hati kita ASN untuk netral. Kita semua punya pilihan, tetapi kita tidak boleh memperlihatkan kita mendukung siapa di sini. Beda dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri memang tidak mempunyai hak pilih, gitu loh. Itu pun harus netral. Jadi mari bersama-sama sahabat PKK yang ASN, ayo kita netral. Kita semua punya pilihan, tetapi kita tetap berpegang teguh pada aturan sehingga kita akan selamat daripada kita kena pidana, kan bahaya ini. Betul. Jadi sanksinya itu bukan hanya sekedar dari Undang-undang ASN, tapi sampai dengan sanksi pidana. Ini sudah keluar 14 November kemarin, sudah keluar putusan dari MK-nya bahwa ASN dan TNI Polri yang tidak netral akan terkena hukuman pidana kalau sudah bisa dibuktikan. Iya, terima kasih loh Bu Kaban, ini informasinya sangat bermanfaat pastinya untuk masyarakat Kota Metro secara umumnya dan sahabat-sahabat PKK secara khusus, karena memang saya melihat sahabat PKK juga banyak gitu yang ASN. Kadang-kadang kita agak-agak khawatir gitu melakukan ini, nanti takutnya ada risiko atau sanksinya, seperti itu ya Bu. Iya, jadi bukan cuman kita mau jadi pendukung ya, artinya bersikap pun berfoto di medsos itu kita sudah dibatasi, sudah bisa menjadi barang bukti bahwa kita tidak netral. Dari gerakan tangan, dari kita berfoto dengan paslon juga tidak boleh loh. Itu tidak boleh sengaja berfoto kemudian kita mengeluarkan tanda-tanda, itu juga tidak boleh, itu ada sanksinya di sini. Jadi cukup harus berhati-hatilah untuk ASN ya sahabat PKK. Sampai itu ya Bu, jari-jari tangan ini sekarang sudah diatur ya Bu, untuk foto-foto ini yang ASN ya Bu. Kita foto kayak pas foto saja lah Kang gitu. Kemudian Bu, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi bagi seluruh sahabat PKK seperti itu Bu? Iya, sahabat PKK, dalam rangka kita melaksanakan pilkada serentak ini tahun 27 November, marilah menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan situasi yang kondusif itu di Kota Metro ini, menjadi upaya kita juga sebagai sahabat PKK untuk bagaimana di lingkungan kita ini aman, tentram dan damai, sehingga kita bisa menyalurkan hak suara kita dengan baik di TPS. Kemudian juga saya menghimbau kepada kita semua untuk ayo kita gunakan hak pilih kita, partisipasi kita harus kita salurkan. Kita menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Mari kita sama-sama salurkan aspirasi kita, salurkan suara kita, jangan menjadi golput gitu. Baik, terima kasih Ibu Kaban Kesbangpol Kota Metro yang sudah hadir pada kesempatan ini. Luar biasa sekali bincang-bincang kita, mudah-mudahan menambah wawasan sahabat-sahabat PKK yang ada di seluruh Kota Metro.
tadi terkait dengan netralitas, terkait dengan masa kampanye, masa tenang ya Bu Iya. tadi. Jadi nanti kalau di tanggal 24, 25 dan 26 itu Tenang. masa tenang. Iya. Kita mempersiapkan untuk tanggal 27. Iya. Seperti itu. Dan tadi bagi yang ASN pastinya menjadi perhatian kita agar lebih berhati-hati karena memang ada peraturannya yang sudah disahkan bahwasannya kalau melakukan hal-hal yang melanggar ada sanksi pidananya Iya, seperti itu. Pidana. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dalam perbincangan menjadi wawasan untuk kita. Mudah-mudahan di Kota Metro Pilkada serentak ini berjalan dengan kondusif, Amin. aman, dan membuahkan hasil yang terbaik. Iya. Mendapatkan kepala daerah yang terbaik untuk Kota Metro. Iya, amin. Mungkin demikian perbincangan kita, sahabat-sahabat PKK. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Bu Kaban. Sama-sama. Kami akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.